Shalom, welcome once again this morning. Shalom, sekali lagi selamat bertemu kembali dalam program kami. So I pray that you are all back to work or even at home working, so that God is with you. Dan beberapa bagi saudara sudah kembali kepada pekerjaan saudara atau kantor saudara, tapi beberapa dari saudara masih bekerja dari rumah. Dan kita doa yaitu biarlah perlindungan Tuhan selalu menyertai saudara. And stay safe. Dan tetaplah di dalam yang aman. And remember your protocol you still need to follow. Dan jangan lupa yaitu protokol dari pemerintah kita semua harus ikuti. You see, there's so many voices, that's why you must listen to the voice of the government so that we follow the instructions. Yaitu sudah pasti banyak sekali isu sana sini, tapi yang penting saudara, kita harus terus mengikuti apa yang pemerintah sarankan bagi kita semua demi keamanan kita. Amen. Okay, so wonderful. So let us pray before we start our message this morning. Dan mari kita doa sama-sama sebelum kita mulai firman kita pagi hari ini. Father, I thank you for your wisdom and your understanding to come to your people, oh God. Dan Bapa kami mengucap syukur, terima kasih Tuhan untuk pengertian Tuhan dan pengetahuan yang kau berikan kepada seluruh umat-Mu. I pray for your wisdom to be upon us. Dan saya juga berdoa biarlah hikmat-Mu juga turun di atas kami semuanya. And may you anoint us, O Lord. Dan biarlah Engkau sendiri mengurapi kami, Tuhan. And may every word that proceed out of your servant's mouth be only of you. Dan biarlah kata-kata yang keluar daripada mulut kami, Tuhan, itu pilihan daripada Engkau. In Jesus' name. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. And all of us say Setiap daripada kami amen. mengatakan amin. Amen. Praise God. I pray yesterday you were excited to this morning. We're going to talk about fearless faith. Dan saya berdoa yaitu kemarin punya firman itu menyemangati saudara. Dan saya berdoa pagi hari ini juga saudara, kita akan bicara yaitu iman yang tidak takut atau iman yang berani atau iman yang teguh. Wow, awesome, yeah. So we all need faith because without faith we sin. Yaitu kita semua butuh iman karena segala sesuatu tanpa iman itu adalah dosa. And faith without works is also dead. Dan iman tanpa yaitu kita mengerjakan, yaitu juga mati. So let us have faith in God and let us practice that faith and show people and glorify Jesus. Dan mari yaitu kita semua memiliki iman di dalam Tuhan kita. Kita lakukan dalam pekerjaan kita dan di dalam segala sesuatunya kita memuliakan Yesus. So we're going to talk about fearless faith. Sekali lagi saya akan bicara mengenai yaitu iman yang berani. So in Revelation chapter 2 and verse 10. Dan kita lihat ayatnya bersama-sama dalam kitab Wahyu 2 ayat 10. The Bible tells us here, do not fear any of those things which you are about to suffer. Indeed, the devil is about to throw some of you into prison, that you may be tested, and you will have tribulation 10 days. Be faithful until death, and I will give you the crown of life. Amin. Dikatakan jangan takut terhadap apa yang harus engkau derita. Sesungguhnya iblis akan melemparkan beberapa orang dari antaramu ke dalam penjara, supaya kamu dicobai, dan kamu akan beroleh kesusahan selama 10 hari. Hendaklah engkau setia sampai mati, dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Amen. So wonderful scripture here is a encouragement for us. Dan luar biasa firmannya ini sangat menyemangati kita semuanya. Well, we should not fear anything if we are about to suffer also, because we have the Lord Jesus Christ with us. Dan janganlah kita takut apapun kesusahan di hadapan kita. Kita tahu bahwa Tuhan Yesus Kristus selalu beserta kita. Stay on your guard and walk with God. Dan tetaplah waspada dan selalu saudara kita berjalan bersama Tuhan kita. And even if the devil may cause us to be put to the prison or testings, it won't last forever. Dan dikatakan yaitu meskipun iblis itu yaitu mencobai saudara dengan menaruh saudara atau dipenjarakan, tapi yaitu kita tahu kita nggak usah takut karena itu tidak untuk selama-lamanya. Remember, when you are put into prison for the right cause, God is with you. Dan ingatlah selalu yaitu jika saudara dipenjarakan yaitu karena saudara melakukan yang benar, yaitu jangan takut karena Tuhan selalu beserta saudara. So we don't quit. Dari sebab itu janganlah kita putus asa. Even if it costs us our lives. Atau kita menyerah, meskipun yaitu kita harus membayar dengan kehidupan kita atau kita harus berkorban. And even in that situation, we got to continue to stay on believing. Dan meskipun dalam situasi seperti itu, saudara tetaplah berdiri teguh di dalam iman saudara dalam Tuhan saudara.
And so because God says here in this scripture, I will give you the crown of life. Karena Allah sendiri yang telah menjanjikan bahwa aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. But again, we want to see this, the scriptures talks about determination is based upon your vision of the prize at the end of the race. Dan kita lihat di sini saudara, sebuah tekad itu tergantung pada hadiah apa yang saudara lihat di hadapan saudara waktu saudara menyelesaikan perlombaan saudara. Determination is like, what is your conviction in the beginning? Yaitu sebuah tekad itu adalah apa sih keyakinan saudara pada mulanya sebelum saudara bertekad seperti itu. And we all know that no one wants to suffer. Dan kita tahu yaitu tidak ada seorang pun mau menderita. But for the sake of the gospel, let us stand strong. Tetapi demi Injil, yaitu demi iman kita di dalam Tuhan kita, mari kita semua berdiri teguh. Even sometimes face of a violent death. Yes. Bahkan yaitu saudara menghadapi sampai kematian di dalam kekejaman. But however, if that happens, Tetapi jika hal itu terjadi, the Holy Spirit will enable us to go through it. Yaitu Roh Kudus sendiri yang memampukan, yaitu saudara dan saya kita semua untuk dapat melewati semuanya itu. That is why when the time of peace is like now is a time of peace. Dari sebab itu, waktu dalam keadaan damai, kalau kita boleh katakan ini keadaan damai saudara. So we have time to pray. Dari sebab itu dikatakan kita semua kita bebas, yaitu waktu untuk berdoa. We have time to read the Word of God. Amen. Kita setiap saat kita bisa membaca firman Tuhan, kita ada waktu saudara. And we can pray in the Spirit continuously. Dan dikatakan bahwa kita terus bisa berdoa dalam roh terus menerus tanpa berkeputusan. These are preparation for times of hardness or difficult times. Dan ini adalah waktu-waktu persiapan untuk menghadapi waktu-waktu yang sulit. Like I said earlier, the Holy Spirit will enable us to go through it. Seperti yang saya katakan bahwa Roh Kudus sendiri yang akan memberikan kita kemampuan untuk dapat melewati waktu-waktu sulit demikian. And that's why the scripture says, if we are faithful to the very end. Dari sebab itu firman-Nya itu mengatakan jika kita yaitu setia sampai pada kesudahannya, we will receive the crown of life that awaits us. Amen. Yaitu kita semua akan menerima mahkota kehidupan yang telah Tuhan sendiri telah siapkan bagi kita semuanya. That is our rewards. Dan itu adalah upah bagi kita semuanya. So your potential suffering may not be in prison or even death. Oh ya, penderitaannya saudara mungkin saja bukan dipenjarakan atau bahkan menjadi seorang martir. So the persecution God carries you through might be slanderous. Dan mungkin Tuhan mengizinkan saudara melewati penganiayaan. Di sini apa penganiayaan kita pada zaman-zaman seperti ini? Bisa aja seperti sebuah kritik atau sebuah fitnahan. Or betrayal of a friend. Atau pengkhianatan dari teman kita. Or being passed over for a promotion. Atau seharusnya saudara mendapatkan promosi tetapi saudara dilewatin, dikasih ke orang lain promosi tersebut. Maybe you deserve it, yes. Barangkali memang benar saudara yang seharusnya layak menerima promosi tersebut. But God allowed, a different person to be promoted. Tetapi itu Tuhan mengizinkan bisa aja. Kok malah orang lain yang terima promosi itu? Just to see what is in our hearts. Yaitu dunia atau Tuhan bisa melihat apa sih sebenarnya di dalam hati kita. Also it can be a challenges that we are facing now. Atau bisa saja yaitu sebuah tantangan yang kita hadapi pada hari-hari seperti ini. That is the pandemic. Yaitu seperti umpamanya masalah pandemik yang terjadi dalam seluruh bumi ini atau dunia ini. I recently heard a man of God preaching that in this pandemic we lost jobs, we lost funds. Yaitu belum lama ini saya mendengar yaitu adalah saudara beberapa hamba Tuhan yang mengatakan mereka kehilangan pekerjaan dan mereka juga kehilangan atau menurunnya dana yang mereka terima. Maybe quarantine your home or even a closure of your business. Atau bisa aja saudara mengatakan saya terus dikarantina dalam rumah saya sehingga yaitu bisa aja saudara kehilangan pekerjaan saudara atau bahkan harus menutup usaha saudara. Whether it is you personally or your jobs or your church. Apakah itu terjadi yaitu masalah itu dalam kehidupan saudara pribadi atau keluarga saudara atau gereja saudara. God allows some of these circumstances to test
our hearts. Tetapi yaitu kalau kita lihat lebih jauh lagi, Tuhan mengizinkan beberapa keadaan ini, yaitu untuk dapat memuji dan melihat hati kita. And that should increase your determination to do what is right. Dan dalam hal yang demikian, situasi demikian, itu harusnya meningkatkan tekad saudara untuk melakukan apa yang saudara tahu itu benar. So that you can stand by your conviction. That is where Amen. Jesus is glorified. Amin. Sehingga saudara dapat berdiri teguh di dalam iman saudara dalam Tuhan saudara. Disitulah saudara memuliakan Yesus Kristus dalam kehidupan saudara. You know, especially for churches, Terutama yaitu umpamanya di gereja-gereja. you know, don't look at the offering. Janganlah kita yaitu sebagai hamba Tuhan, kita lihat yaitu berapa dana persembahan atau dana yang masuk dalam gereja kita. And then you criticize your people and say your spiritual life is not good. Dan setelah itu kita sampaikan dalam khotbah kita bahwa kepada jemaat kita, kamu punya kehidupan rohani tidak baik. Do you know what they are going through? Pertanyaannya, kita sebagai hamba Tuhan, apakah kita juga tahu apa yang sedang mereka semua sedang lewati? Or do you look at your church problem only? Atau kita sebagai hamba Tuhan hanya melihat masalah yaitu gereja kita saja? So as a church, Dan sebagai gereja, we should all the more stand firm and pray in faith that God moves supernaturally. yaitu lebih lagi kita harus sebetulnya berdiri teguh dalam iman kita, di dalam Tuhan kita, sehingga Allah benar-benar bergerak dengan luar biasa di dalam gereja kita. You say you cannot pay for your building, downsize your building. Umpamanya ada seorang hamba Tuhan yang mengatakan, aduh susah buat saya bayar sewa yaitu gedung ini. Saudara, yaitu kita harus merampingkan. Kenapa kita tidak menyewa yaitu ruangan yang lebih kecil? Oh, but I have too many people, then you do multiple service. Dan saudara mengatakan, ya tapi jemaat saya terlalu banyak. Dan marilah kita melakukan ibadah lebih dari sekali, 2 kali atau 3 kali. Or else you can call me personally and sit down and talk with me and I can give you a way out. Atau barangkali yaitu saudara bisa mengundang saya, yaitu mari kita diskusi bagaimana kita pikirkan jalan keluarnya bagi saudara. That we can pray the will of God. Yaitu sehingga intinya yaitu kita berdoa kehendak Tuhan dan berdiri dalam kehendak Tuhan. So therefore be strong and courageous, of good courage. Dari sebab itu berdiri teguh dan saudara beranilah. Have the fearless faith Dan memiliki iman yang teguh, iman yang tidak takut saudara. and know that God is with you wherever you go. Dan tahu bahwa Allah selalu menyertai saudara dimanapun saudara berada. Amen. Please don't be offended because I say those things, because you know these are the word of the Lord and these are the word of encouragement. Dan saya harap yaitu saudara atau hamba-hamba Tuhan, janganlah saudara tersinggung dengan kata-kata yang baru dikatakan, karena ini adalah firman Tuhan dan itu adalah seperti kata-kata yang kita untuk saling menyemangatkan saudara. So we don't see at the faults, but we look for a solution. Itu karena kita tidak lihat yaitu kegagalannya, tapi kita lihat yaitu cara jalan keluarnya. So the wrong need to be made right, Sehingga yaitu kesalahan-kesalahan tersebut kita benarkan kesalahan-kesalahan itu. so that the Church of Jesus Christ can be glorified. Sehingga gereja daripada Yesus Kristus bisa dimuliakan. Let me give you a scripture in Joshua chapter 1 and verse 9. Kita lihat ayat ya dalam Yosua 1 ayat 9. Have I not commanded you, be strong and of good courage, do not be afraid, nor be dismayed, for the Lord your God is with you wherever you go. Dikatakan ayat 9, bukankah telah kuperintahkan kepadamu, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Janganlah kecut dan tawar hati, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. And so, you know, people of God, and let me give you another scripture. Daniel chapter 11 verse 32. Saya kasih satu ayat lagi, Daniel 11 ayat 32. It says that the people who know their God shall be strong and carry out great exploits. Daniel 11 ayat 32 ya. Yeah. Daniel 11 ayat 32. Dan bahasa Indonesia. Daniel 11 ayat 32 dikatakan, dan orang-orang yang berlaku fasik terhadap perjanjian akan dibujuknya sampai murtad dengan kata-kata licik. Tetapi umat yang mengenal Allah akan tetap kuat dan akan bertindak. Oh, sorry, my mistake is now. I didn't tell the day. The people who know their God shall be strong and carry out great exploits. Jadi dikatakan bagian B, tetapi umat yang mengenal Allahnya akan tetap kuat
dan akan bertindak atau melakukan perbuatan-perbuatan yang besar. You know, Amen. we can make mistakes. Kita semua memang benar, kita melakukan kesalahan-kesalahan. Sometimes we even speak the wrong things. Dan kadang-kala yaitu kita mengatakan hal-hal yang salah. But if we know God, we will make right, rectify, pick ourselves up, and continue to run the race. Tetapi jika kita mengatakan, oh kita mengenal Tuhan kita, yaitu kita tahu, kita sadar apa kesalahan kita bangkit lagi, maju lagi, berlari dalam perlombaan kita. So the Bible tells us that righteous, even though he stumbled, he shall be picked up again. Dikatakan orang yang benar, mereka tersandung tapi dia tidak akan tergeletak. Amen. Amen. Praise the Lord. And so, but the chosen people who know their God, Jadi kita lihat di sini, yaitu umat Allah yang mengenal Allahnya atau Tuhannya, and believe in their Lord, dan saudara yaitu percaya di dalam Tuhan saudara. that is Jesus Christ. Remember that. Dan janganlah lupa, yaitu kita semua percaya di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, Who seated at the right hand of the Father. yang pada saat ini duduk di sebelah kanan daripada Allah Bapa, We display strength and take action for the Lord. dan mereka akan menunjukkan kekuatan daripada Tuhan dan bertindak untuk Tuhan dan di dalam Tuhan. That is why, the Lord said, I have set aside a remnant. Dari sebab itu Allah sendiri dia mengatakan di dalam firman-Nya, dia akan menyisihkan yaitu umat yang percaya kepada dia. Let me give you an example. Elijah, when he was telling God, God, I'm alone here, I'm alone. Yaitu kita tahu mengenai kisah daripada Elia, dia mengatakan, Tuhan saya di sini hanya sendiri saja. I'm alone here, nobody's I'm alone. Dan dia mengatakan sepertinya dia hanya sendiri saja, maksudnya dia hanya sendirian saja mengikut Tuhan pada saat itu. And God said to him, I've set aside 7,000 who have not defiled themselves. Tetapi Tuhan sendiri mengatakan bahwa dia menyisihkan 7.000 yaitu daripada bangsa Israel yang tidak menajiskan diri mereka, yaitu dan mereka hanya sepenuhnya bagi Tuhan. So whether you are a church, whether you are a family or your personal life, remember, don't defile yourself. Dari sebab itu saudara, dimanapun saudara berada, bisa saja saudara hanya sendirian atau saudara hanya di dalam gereja, tapi janganlah saudara menajiskan diri saudara. Or even you are a man of God. Atau bahkan saudara seorang hamba Tuhan. When you not having faith, you are not believing in God. Dan waktu kita mengatakan yaitu, oh saya nggak memiliki iman pada Tuhan saya, artinya saya tidak percaya kepada Tuhan saya sepenuhnya. So I pray that you will be the remnant that will be strong in the Lord. Dan dari sebab itu, biarlah saudara orang yang memang dipilih oleh Tuhan, yang sepenuhnya teguh di dalam Tuhan, percaya di dalam Tuhan. And I tell you, we can do great exploits for God in this time. Dan saya katakan yaitu kita dapat melakukan hal-hal yang besar untuk Tuhan kita pada zaman seperti ini. In times like this, we should act wisely, take action, display God's mighty strength. Justru dalam waktu zaman seperti ini, kita harus memiliki hikmat daripada Tuhan, memakai kekuatan Tuhan, melakukan yaitu apa itu kehendak Tuhan, memperlihatkan kepada dunia yaitu kekuatan Tuhan kita. Don't you want to be like that? Tidakkah saudara mau seperti demikian? If you really want to be like that, you say, yes, God. Dan jika saudara mengatakan, saya mau seperti itu Tuhan, saudara kata pada Tuhan, yes Tuhan, saya mau. With your help, I will be the one that do these things. Dan dengan bantuanmu Tuhan, dengan bantuan daripada roh Tuhan, saya akan melakukan pekerjaan-pekerjaan yang besar untukmu Tuhan. So the first thing you need to do is to know your God. Jadi hal pertama yang saudara harus lakukan, mengenal lebih dalam lagi yaitu Tuhan Allahmu. Koinonia, Yaitu koinonia, intertwined with God. di mana dikatakan saudara menjadi satu dengan Tuhan saudara. And you will accomplish great things through God will accomplish great things through you. Dan Tuhan dapat melakukan hal-hal yang besar melalui kehidupan saudara. Aren't you excited? Tidakkah saudara semangat sekali untuk mendengar firman seperti ini? We can be testimonies in our offices, our community, any person that we meet. We can be a testimony. We can really believe God's move. Dan yaitu artinya saudara bisa menjadi saksi Tuhan yang luar biasa dimanapun saudara berada, di lingkungan saudara, di rumah saudara, di kantor saudara, yaitu dimanapun saudara berada, yaitu dimana Tuhan itu bekerja luar biasa melalui saudara. So you will have that fearless faith.
Dan biarlah saudara memiliki iman yang teguh, iman yang tidak takut, iman yang berani. So I pray that you will continue to build your faith in the Lord. Dan saya berdoa biarlah saudara terus membangun iman saudara di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. So don't look at the condition or the situation, but look to Jesus, and through Jesus, all things we can go through. Dari sebab itu janganlah kita lihat kondisi kita saudara atau lingkungan kita pada saat ini, tapi fokus kita sepenuhnya kepada Yesus Kristus. Dengan Yesus Kristus kita dapat melewati segala sesuatunya. So we have come to the end of our meeting this morning. Dan saudara, kita sudah selesai yaitu pertemuan kita pagi hari ini. So like this morning, my wife received a phone call from Toraja, and then far up the mountains. Ya, pagi hari Pastor Pauline, yaitu istri daripada Dr. Paul, sudah mendapatkan telepon dari Toraja, bahkan lebih jauh lagi dari Toraja. And she asked whether they are going through a situation, di mana mereka sedang melewati sebuah masalah, and people want to kick them out of their place. Di mana yaitu dia harus keluar daripada tempat-tempat mereka. And the Lord reminded me a scripture. Dan Tuhan sendiri mengingatkan saya pada sebuah ayat. And from the book of Acts, it says in Acts chapter 20, 21, 22, 23, 24, and you can read about the Apostle Paul. Yaitu mengenai kisah para rasul 20, 21 dan seterusnya, itu mengenai kehidupan daripada Rasul Paulus. And so my wife said to them, read these books, these chapters, and you will be strong, and God will do great exploits in your life. Lalu Pastor Pauline mengatakan kepada orang tersebut, baca, teliti, menyimak dengan baik kisah para rasul mengenai kehidupan daripada Rasul Paulus. Percaya apa yang Tuhan lakukan, dan Tuhan sendiri akan melakukan hal-hal yang besar melalui kehidupannya. Stand strong. Dari sebab itu marilah kita semua berdiri teguh. So let us pray. Mari kita semua berdoa. So Father, we pray for the Ibu Sarni and her husband and the church, that you will strengthen them and you will be with them in this time, that they will go through and hear your voice. Dan Bapak, pada saat ini Tuhan, kami berdoa untuk Ibu Sarni Tuhan, dan suaminya Tuhan, seluruh keluarga dan seluruh gerejanya, sehingga mereka bisa berdiri teguh di atas firman-Mu Tuhan melewati masa-masa sulit ini. And your call will be established and they will do great exploits. Dan biarlah panggilan-Mu diteguhkan dalam kehidupan mereka, sehingga mereka bisa melakukan hal-hal yang besar bagi-Mu. In Jesus' name. Di dalam nama Tuhan And Yesus I Kristus. pray for every one of those who are listening, Dan saya berdoa untuk setiap pendengar pada saat ini, that they will have fearless faith, bahwa biarlah setiap pendengar memiliki iman yang teguh, iman yang tidak takut, saudara. that they will not be ashamed of the gospel. Dan mereka semua tidak malu akan Injil daripada Yesus Kristus. I pray that they will stand strong, they will not speak problems, but they will be the solution makers. Dan saya berdoa untuk setiap pendengar pada saat ini Tuhan, biarlah mereka bukan bicarakan masalah, tapi mereka bicarakan yaitu jalan keluarnya sesuai dengan firman-Mu Tuhan. We accept the reality and we speak all things are subjected to change according to your will and your purpose. Memang benar, kita tahu keadaan kita Tuhan, tapi kami katakan sesuai dengan firman-Mu Tuhan. Segala sesuatu itu tunduk kepada firman-Mu, dan segala sesuatu itu dapat diubahkan menurut tujuan dan kehendak daripada Engkau Tuhan Yesus. If you are sick, lay your hand in your heart. Dan jika saudara sakit, letakkan tangan kamu di sebelah kiri, yaitu di jantung saudara. One end towards the monitor. Dan satu tangan saudara julurkan kepada arah kamera di hadapan Father, saudara. in the name of Jesus, Bapa, di dalam nama Yesus, you have taken away all sicknesses and disease. Engkau sendiri telah mengambil Tuhan segala sakit penyakit ini semua di atas kayu salib. And you have washed, by your stripe you have healed them. Dan dengan bilur-bilur-Mu saja Tuhan, Engkau telah menyembuhkan mereka semuanya. So we, with our faith right now, Dan dengan iman kami pada saat ini Tuhan, we receive that healing right now. kami terima kesembuhan kami sepenuhnya di dalam nama Yesus. Be healed in Jesus' name. Disembuhkanlah Engkau di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amen. Amen. I receive it. Saya menerimanya. Amen. So remember, when you are healed, give glory to God, give a testimony for the Lord. Dan ingatlah saudara, jika saudara disembuhkan, kita percaya pasti saudara disembuhkan. Saudara beri kesaksian untuk Tuhan Yesus Kristus. God bless you, my friends. Tuhan memberkati saudara sekalian semuanya.
Remember, Jesus loves you, Ingat selalu Yesus mengasihimu and we love you too. dan kita semua mengasihi saudara. Until I see you tomorrow morning, 10:30 a.m. Sampai ketemu esok pagi saudara jam 10.30 pagi. Bye-bye. Sampai jumpa kembali esok hari.